Lewat apa? Reconnecting with Quran. Karena tujuannya ke sana. Utamanya memasuki bulan Ramadan. Saya mulai dari curhatan saya ya. Saya kemarin sholat, ya berapa hari yang lalu lah. Saya sadar ternyata di sholat saya itu banyak lintasan-lintasan kerjaan. Kerjaan A, kerjaan B, proposal A, proposal B, meeting A, meeting B, masalah keluarga, masalah anak yang sakit, bla bla. Usai sholat, saya ngomong sama diri saya sendiri. Kayaknya tadi gue sholat pencitraan deh. Pencitraan bukan sama orang lain. Qadarullah saya sholatnya sendiri pula gitu. Karena telat dari pekerjaan sholat. Di dalam diri saya terngiang-ngiang tuh, kayaknya gue pencitraan deh tadi. Orang-orang munafik itu kan idza qamu wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka mendirikan sholat ya malas. Datang sholat udah wudu Allahu Akbar, pikiran kemana-mana kan. Itu yang saya sebut malas. Bukan soal waktu, bukan soal itu udah lewat. Malas untuk apa? Untuk khusyuk. Karena khusyuk itu berat. Wa innaha lakabirah illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Salat khusyuk itu berat. Kecuali bagi orang-orang yang memang sudah khusyuk sebelum sholat. Sudah khusyuk hatinya bersama Allah sebelum sholat. Khusyuk itu apa? Orang yang yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Liqa, connect, jumpa. Orang yang tandanya sudah connect, berjumpa dengan Allah itu orang yang khusyuk. Itu kira-kira. Dan dia yakin di balik perjumpaan ini akan ada kembali. Kembali nanti di saat dibangkitkan. Di yaumil hisab. Nah saudara-saudara, sayangnya disrupsi terbesar kita, kemungkinan besar yang menghancurkan Ramadan kita besok, masih seputar gadget. Kayaknya itu deh. Misalnya gini, ini tugas saya sebetulnya bersama Excel sebetulnya. Jadi banyak gak orang yang ketika nunggu sholat Jumat scrolling media sosial? Banyak ya? Dia bukan cuma mendapati yang makruh, kan kalau dalam fikih salah satu adab di dalam ruang ibadah masjid itu adalah jangan bicara bisnis kan, jangan bicara kerjaan, betul gak? Pertanyaan gue, lu sering gak ngobrol kerjaan di dalam ruang ibadah nih? Apalagi kalau lagi scrolling medsos, yang diharamkan muncul gak di situ? Ada aja kan notif-notifnya atau tiba-tiba. Astagfirullah. Padahal ini ruang ibadah. Jadi memang disrupsi lewat gadget nih, lewat internet ini. Luar biasa. Karena memang kebutuhan kita di sini juga udah semacam kebutuhan pokok kan. Belanja beras, belanja gula, belanja minyak, sama gak sekarang dengan standar dengan belanja internet? Wajibnya gitu. Hah? Sama wajibnya kan? Artinya kalau gak belanja internet sama aja lo gak belanja sembako bulan ini kan? Apalagi orang asal mati dia gak ada internet. Ya, mati dalam pengertian mati gaya, mati angin, udah mati dia nggak ngerti apa harus yang diperbuat kecuali apa yang di depan matanya. Nah inilah yang menjadi disrupsi connection kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu terus di-reconnect. Dan saya setuju tadi, jadi terus diupayakan untuk tersambung. Nah saya kembali kepada cerita tadi. Kayaknya sholat gue tadi pencitraan deh.
Di mana pencitraannya? Saya merasa sudah sholat. Padahal sholat saya belum connect sama Allah. Wa aqimis salata li dzikri. Tujuan sholat yang tertinggi apa memang? Untuk mengingat Allah kan. Reconnect kembali kan. Maka sebaik-baik sholat, kalau hari ini temanya reconnecting Quran, sebaik-baik sholat itu yang paling panjang berdirinya. Meskipun sujud yang panjang bagus. Ada sahabat Nabi dari tahajud sampai jelang subuh ruku. Panjang rukunya. Kalau kita udah nyungsep dah itu pasti. Ya, dari sepertiga malam lah, nggak usah dari pertengahan malam sampai jelang subuh. Udah nyungsep tuh kan. Ada sahabat Nabi seperti itu. Ruku dan sujudnya kuat. Tetapi sebaik-baik sholat adalah yang panjang berdirinya. Maksudnya apa? Panjang baca Qur'annya, maksudnya gitu. Hafalannya. Nanti Ramadan ceritanya kalau terawih cari yang gimana? Dari wajah-wajahnya kayaknya cari yang 1 juz semalam kelihatannya. Kelihatan wajah orang soleh di sini semuanya. Yang 23, yang 1 juz gitu kelihatannya. Karena dari mukanya kira-kira nih tabungan udah 4 eman lah kira-kira gitu. Jadi udah selesai sama dunianya gitu ya. Amin. Kalau aminnya pelan berarti udah siap itu. Kalau aminnya kenceng berarti belum. Baik. Ngerasa banget saya pencitraan banget. Saya ngerasa sholat tapi belum sampai pada tujuan sholat. Enggak connect. Wa aqimis sholata li dzikri. Ada aja pekerjaan, ada lagi proposal, ada lagi penelitian, ada lagi kasus, ada lagi santri, ada lagi belanjaan, ada lagi yang saya pimpin kan banyak juga ya. Jadi berjuang untuk senantiasa reconnecting itu, aduh, lebih panjang antriannya daripada panjaran antrian BPJS gitu ya. Susahnya itu untuk reconnecting itu. Illa alal khasyi'in. Kecuali orang-orang yang hatinya sudah khusyuk. Ramadan ini enggak mungkin kita ujuk-ujuk tiba-tiba langsung bisa connect sama Allah, sama Quran. Secara hati tentunya ya, secara hati. Nah, saya cuma ingin mengingatkan bahwa penting sekali mempersiapkan hati kita menghadapi bulan Ramadan. Karena yang disebut dengan connect. Connect itu apanya? Ada orang connect ke jaringan tapi no internet, ada nggak? Ada. Connected tapi no. Itulah yang sholat tapi nggak khusyuk itu. Kira-kira begitu. Connect lewat sholat tapi kalau no internet artinya apa tuh? Connect tapi no internet, maksudnya? Ya terhubung tapi nggak fungsi kan? Fungsinya tuh nggak ada, sama. Yang sholat tapi nggak ada lidzikri. Ingat kepada Allahnya tuh nggak ada. Tahu nggak sebabnya apa? Sebab utama kenapa nggak connect adalah yang pertama nggak punya kuota. Enggak top up, ya enggak? Lalu top up imannya belum. Kalau enggak sering top up, pakai apa top upnya? Ya pakai sholat yang khusyuk, pakai zikir yang banyak, pakai tilawah, itu yang paling ampuh. Baru menjalankan semua perintahnya, menjauhi semua maksiat sekecil apapun, termasuk scrolling itu. Jadi kalau kita mau reconnect dan kita tidak menjadi orang yang munafik dalam kehidupan sehari-hari, apalagi menghadapi bulan suci Ramadan, pertanyaan saya satu, adakah Allah telah agung di dalam hatimu? Itu pertanyaannya. Coba cek isi hati masing-masing ya, coba cek kuota masing-masing. Jangan-jangan Anda connect tapi without internet. Nah, saya sering mengalami itu, connected without
internet. Nah, begitulah orang yang sholat, yang tilawah, baca Quran, mungkin ya ketika sholatnya, tapi dia nggak tahu apa yang dibacanya. Dia nggak menyadari tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak gampang. Jadi disrupsi dunia ini begitu banyak. Jadi yang menyebabkan seringkali kita tuh terputus jaringan with Allah itu karena hubbud dunia. Apa yang pertama? Dunia itu. Cinta dunia ini betul-betul menggerus kuota. Orang kalau belanjanya pakai syahwat mahal nggak? Mahal, betul nggak? Kalau orang udah tergoda sama syahwat, expand-nya itu tinggi tuh biasanya. Harus branded, fashion-nya, ya. HP-nya gimana HP-nya? Yang terbaru apa sih? Oppo. Oppo. Oppo Odo-nya lah ya. Saudara-saudara sekalian, jadi hubud dunia, ini kalau kita lihat Bani Israel, apa penyebab utama Bani Israel jadi Bani Israel itu hubud dunia. Wala tajidanna ahrasan nasi ala hayah wa minal ladzina asyraku. Bani Israel itu kenapa bisa menjadi bangsa yang begitu sadis genocide di Gaza? Kenapa bisa ngelakuin itu? Karena kecintaannya terhadap dunia bahkan melebihi orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik aja di India sana masih charity-nya masih ada lah ya. Ya orang-orang Tibet misalnya, charity-nya masih kuat. Tapi orang Yahudi ini, Bani Israel ini gila dia. Bunuh orang, ya. Enggak tanggung-tanggung kalau ambil tanah. Pik 2 misalnya, aku pik 2 nanti kesel lagi. Apalagi Danantara selesai itu mah. Udah, yang sedikit aja habis digerogotin ya. Apalagi kayak gitu mah kalau Danantara tinggal tunggu. Udah tinggal tunggu anunya babak belurnya di belakang kalau gitu-gituan. Itu urusan dia sama Tuhannya. Ya, nah, kita kerja aja yang baik lah pokoknya. Kecuali yang mau ikutan nanti di luar jangan di sini. Ah, ini kacau. Ini tinggal tunggu aja kalau model gitu. Maksud saya begini, kita pun begitu. Kenapa kita sering putus hubungan dengan Allah, putus hubungan dengan Quran? Karena hubud dunianya itu terlalu besar di dalam hati. Karenanya Ibnu Qayyim berkata, kalau Allah sudah agung di dalam hati seseorang maka dunia akan menjadi kecil. Dunia akan menjadi kecil. Ya, contohnya Abu Bakar lah, radhiyallahu anhu. Karena Allah sudah agung di dalam hatinya, di dalam perang Khaybar yang disumbangkan berapa? 100% dari total asetnya. Tapi dia masih bisa dagang lagi kan? Tapi aset diserahkan semuanya ke Rasulullah. Kalau Umar kan separuh total aset. Dia bukan 2,5%, bukan nyumbang 100.000 masuk surga sudah bela Palestina gitu kan. Enggak gitu. Itu mah sedekahnya cinta dunia kayak begitu. Abu Bakar diserahkan semua asetnya. Umar 50% asetnya. Lalu ditanya, apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Dia jawab, untuk mereka kusisakan Allah dan Rasulnya. Itu kalau Allah dan Rasulnya sudah agung di dalam hati seseorang, connection itu begitu kuat, dunia menjadi kecil. Itu rumus pada hati manusia. Makanya bagi yang ingin reconnect, saran saya perbanyak zikir, perbanyak sholawat jelang Ramadan ini. Terutama la ilaha illallah, perbanyak. Dan saran saya, puasa digital sebelum bulan puasa. Itu penyakit lo di situ tuh. Antum yang ada di sini semua kebanyakan hubungan dunianya yang paling dekat apa?
scrolling. Tapi nggak tahu kalau teman-teman di Excel ini scrollingnya mindless atau betul-betul mind scrolling. Pertanyaannya sederhana, saya mau nanya. Habis pengajian nih, sekarang dia bisa beli kabar, yuk keluar, ada yang masuk lift, ada duduk di kantor, ada yang mau makan, buka HP. Pertanyaan saya, ketika Anda masuk ke media sosial Anda, TikTok kah, Telegram kah, YouTube kah, Twitter kah, X ya, punya tujuan atau nggak punya tujuan? Anda ya cuma asik-asik aja mau lihat apa sih berita hari ini gitu kan? Atau ada tujuan besar yang Anda perlu reconnecting, begitu pentingnya. Ketimbang mengingat Allah misalnya, ketimbang bersalawat tadi. Mindless atau tidak mindless gitu. Maksudnya ketika nanti habis ini Anda buka ini, itu punya tujuan apa enggak punya tujuan umumnya? Umumnya? Enggak. Enggak. Ya udah iseng aja, happy aja kan gitu ya. Kalau ya ini jempolnya, gatel aja dia. Mau aja gitu kan. Apalagi habis sholat sambil zikir taruh HP di samping, nyala dikit, teng dikit langsung connect-nya kuat gak ke gadgetnya ini? Jadi kalau kira-kira menurut Anda hubud dunia Anda yang mana? Buat Anda nih di kantor nih, orang-orang sini, hubud dunianya apakah apa proyek besar ingin menjadi salah satu direksi di Danantara atau bergabung bersama ulama yang fatwakan boleh ambil PIK 2 karena ardul mawad, ada tanah mati yang harus, atau Anda yang mana kira-kira? Lebih connect kemana kira-kira? Hubud dunianya cari masing-masing. Atau gini, Anda sholatnya Allahu Akbar. Sadar gak sih menyebut nama Allahnya itu atau ya saya ingin sholat zuhur lillahi ta'ala Allahu Akbar gitu. Betul gak satu persatu tuh diikutin takbiratul ihramnya? Misalnya Anda versi yang mana nih? Ya. Versi ini benar gak? Benar versi Syafi'i misalnya. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Kalau udah kuat ini baru mantap tuh connectionnya ketika inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, itu baru kuat tuh connectionnya. Tapi kalau dari awal dia udah nggak sadar melakukan itu semua sampai Al-Fatihah dan baca surat kalau itu berapa saat udah selesai Allahu Akbar. Habis sholat langsung narik HP kan. Adabnya Anda tuh usai sholat itu harusnya adabnya jangan melakukan aktivitas apapun kecuali minimal sesibuk-sibuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah istighfar gitu ya. Minimal itu baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sambil jalan berdiri zikirnya. Enggak begitu aturan. Enggak beradab itu. Berarti kalau gampang memutuskan kayak gitu memang connectionnya lemah biasanya. Jadi penghalang utama kita adalah cinta dunia. Cinta dunia kita adalah nomor satu apa? Mindless scrolling. Ya, cinta dunia Anda nih kalau saya pura-pura jadi dukun lah sekarang kira-kira. Kebanyakan di antara kita ini mindless scrolling. Saya sempat bertanya-tanya, kenapa anak-anak sekarang dituduh Gen Z ini sebagai generasi apa namanya? Strawberry. Ya, strawberry artinya apa? Lembek ya. Katanya banyak perusahaan nggak berkenan dengan mentalnya anak-anak Gen Z ini karena kenapa kok mereka sekarang beda sama budaya Anda dulu ya? Sekarang kalau ada warkop sama warmindo rame nggak? Kenapa ya? Umumnya datang ke situ buat makan atau buat healing? Hah? Nongkrong wifi sambil healing. Saudara-saudara, rupanya tahu nggak? Kenapa anak-anak sekarang tuh dikit-dikit healing nggak seperti zaman ada dulu ya. Apalagi yang miskin pasti nggak kayak gitulah, kerja keras. Buat makan aja susah nggak sempet healing. Ya.
Sampai hari bisa bekerja di sini, alhamdulillah gitu ya. Tapi tetap aja makannya gacoan ya biasanya. Saudara-saudara gini, jadi orang-orang yang mindless scrolling umumnya terserang penyakit anxiety, cemas. Tingkat kecemasannya tinggi, makanya dia butuh healing. Kok bisa? Coba perhatikan baik-baik nih. Umumnya orang kalau lagi scrolling happy kan ya? Iya enggak? Happy. Buka lagi 40 detik, ganti lagi 30 detik, ganti lagi gitu kan. Ada yang 20 detik, ganti lagi terus sampai, tahu gak kenapa dia capek? Pertama, otak manusia. Dasarnya otak manusia kalau menerima informasi kan langsung menganalisa. Betul kan? Setelah menganalisa dia hipotesa. Ya enggak? Nah pertanyaannya ketika scrolling, ketika masukkan informasi, sempat analisa enggak? Ganti lagi kan? Masuk lagi yang baru. Sempat analisa enggak? Baru mau mulai, masuk lagi. Baru mau mulai analisa, masuk lagi. Gitu enggak kejadiannya? Apa yang terjadi sama otak? Ya, overload information. Yang mestinya pinter, jadi pintar atau jadi bego kalau kayak gitu? Bego, apalagi TikTok terus yang dibuka. Ini mohon maaf ya kalau menyebut istilah ini kan, karena kebanyakan kan yang satu ini kalau menurut pakar media sosial sebetulnya bukan media sosial ya. Jadi transformasi konten aja kan, di mana moderasinya atau moderatornya nggak jelas di sini. Yang setiap orang boleh buka akun sampai ratusan kalau nggak salah gitu ya. Boleh-boleh aja di situ. Dan di situ isinya penuh dengan propaganda kan, bukan informasi yang kita butuhkan. Kalau yang di sini udah sadar adik-adiknya, anaknya itu saya nggak tahu. Gimana anak Anda? Jadi otak ini jadi seperti overload information, capek nggak jadinya si otak. Tapi bahayanya tahu nggak? Ketika Anda scrolling, itu dopamin keluar kan karena happy. Stimulated lagi. Stimulated lagi. Jadi terus jadi nafsu bawaannya. Orang kena judi online misalnya. Kenapa bisa terus-terusan kena judol? Mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Saudaranya pinjol kan ya? Betul nggak? Menyelesaikan judol dengan menutupi pinjol dengan judol gitu kan? Karena algoritma udah kebaca. Nah, bagaimana orang-orang ini menjadi bodoh? Ya, kenapa mereka menjadi bodoh gitu ya, dan menjadi produktivitasnya rendah? Makanya para top manajemen, lihat deh, anggota Anda kalau kebanyakan scrolling, produktivitasnya itu rendah dia. Udah capek duluan. Ibaratnya ada kotak file kalau dulu, lemari file, banyak kertas, ya berantakan di situ, karena informasi masuk, ya. Nggak tahu di masing-masing ini kalau saya di Instagram saya ada project-project yang saya simpen biasanya. Jadi ketika saya mau ceramah, ketika saya mau pelatihan tentang fokus, ini kind of focus, saya udah dapat konten gitu ya. Tentang tawakal, saya udah dapat semuanya gitu. Jadi kapan saya seperti ini jadi gampang gitu. Tapi kan kebanyakan nggak tahu ya, punya nggak? Apalagi di era euforia ChatGPT, banyak kan yang bejibun kan informasi. Kalau orang itu nggak cerdas, dia punya nggak folder project di situ? Nggak kan? Ya, jadi berantakan kan. Orang berantakan kayak gini, walaupun dia pakai ChatGPT berlangganan yang jumbo sekalipun, hasilnya nihil. Yang ada cuma capek. Tapi bagi orang yang peneliti dan benar-benar peneliti, asik banget itu. Hal-hal yang selama ini rahasia yang kita nggak bisa masuki, itu saya dapat data luar biasa.
Jadi project, ada satu folder project khusus, jadi kapan kita masuk dapat langsung satu. Jadi misalnya gini, saya lagi asik mendalami soal metalurgi gitu ya. Indonesia ini tahu nggak, pertaniannya tuh kekurangan mineral, kata para pengusaha pupuk. Padahal di bumi Indonesia banyak mineral nggak? Aneh nih. Orang-orang pupuk di Indonesia itu kekurangan mineral. Jadi pertanian kita, kehutanan kita, perkebunan kita, peternakan kita sangat butuh. Tanah Indonesia banyak nggak? Masalahnya di mana? Nggak ada tuh produsen yang namanya chopper konsentrat. Ya, konsentrat tembaga atau mineral yang dibutuhkan oleh, semuanya impor. Gara-gara kurang ilmu. Nah zaman sekarang hari gini kalau kita mau bikin itu ternyata rumus-rumusnya tuh gampang sebetulnya. Bagi orang yang mau masuki kedalaman media sosial ini dan punya project. Tapi umumnya mindless. Ketika orang itu menang judi walaupun menangnya kecil, dopamin bahagianya muncul kan? Ya, apa namanya? Hormon bahagianya keluar. Masang kalah. Tapi hormon dopaminnya masih kerja, hormon bahagianya. Ditambah lagi satu kata yang bisa menyihir mereka. Kalau Anda terus berusaha, Anda masih punya kesempatan menang besar walau sekali. Cukup untuk menutup hutang Anda semua. Mau ngutang gak orang kayak gini? Mau, kenapa dia mau? Karena hormon bahagia di otaknya itu bekerja. Jadi yang punya keluarga kena ini terapinya harus sungguh-sungguh. Sebelum habis dipelorotin tuh orang tua sama anak seperti ini. Diutangin. Baru utangnya ke pinjol yang resmi pula. Stres gak? Ada yang kena 1M, ada yang kena 100 juta. Ketipu tuh. Inilah dunia. Nah, saya mau bilang, hubud dunia. Bagaimana hubud dunia itu bekerja di dalam hati kita sehingga kita perlu reconnecting to Allah, reconnecting with Al-Quran berulang-ulang. Dan itu harus menjadi dominan. Ya, tidak ada cara kecuali kita agungkan Allah dengan memperbanyak zikrullah. Memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. Ya sambil senandung. Sallallahu ala Muhammad. Bidah enggak nih? Enggak lah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tinggalin dulu handphone tuh, tenangkan batinmu. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Yang ringan dulu. Ya Nabi, salam alaika. Ini tenangkan kesibukan batin. Ya Rasul, salam alaika. Supaya ini nih kesibukan hilang. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Boleh ditambah. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta min
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu batin kita tenang. Sebab itu yang namanya hormon kebahagiaan, kalau Anda ikuti terus hubud dunia ini dengan semua scrolling kita itu jadi overstimulated. Bayangkan, kenapa anak judi ini terus berjudi? Karena overstimulate. Overstimulate sama dopaminnya ini. Endorfin bahagia. Berharap akan menang sekali lagi dan bisa bayar. Akhirnya jeblok. Dia terperangkap di otaknya. Itulah hubud dunia itu. Begitu dunia itu bekerja di hatimu. Ya. Nah sekarang mudah-mudahan Excel menjadi jembatan surga kita semua. Ya udah, apa yang menjadi tugas Anda di sini? Insya Allah. Ya, mudah-mudahan lebih banyak lagi yang menjadikan kuotanya Excel sebagai jalan ke surga lah ya. So, lu yang kerja nih fasilitasi. Ya, jangan sampai lu jadi fasilitator ke neraka orang-orang nih pada. Makanya bikinin fitur-fitur yang bagus-bagus lah ya. Dulu ada satu operator tablik akbar sama saya, tablik akbar di pembukaan produk barunya. Dulu tuh. Bukan di sini tapi ya saya di sono, tetangga sebelah. Hah? Warnanya? Jangan dong. Ini produk nih, produk. Ya. Nah produk itu dulu kalian kira-kira usia-usianya sebagian ya. Ini kira-kira kejadiannya 10-15 tahun yang lebih 15 tahun yang lalu lah. Masa jaya-jayanya itu apa namanya tuh kartu untuk anak muda remaja yang warna-warni, tahu kan? Balonnya, udah titik. Ya. Fitur paling disukai tahu nggak apa? Ketika beli kartu itu. Astronomi. Ya. Bangun tidur, buka HP, dilihat. Apa yang dilihat pertama kali? Ramalan. Saya ceritalah tentang musyrik, gitu kan. Saya nggak tahu kan tablik akbar judulnya. Yang bahayanya musyrik. Saya ceramah lagi makan, dideketin saya. Ustadz, itu penulisnya saya Ustadz. Nggak, kita ngomong di sini nggak apa-apa lah ya. Jadi kamu yang disebut Mbah X ini, iya Ustadz. Anda ditugaskan sama perusahaan nulis itu. Gimana ceritanya loh? Jadi dukun kayak gini. Masuk ke dunia provider. Jadi dulu ceritanya, ini saya ceritakan soal konten yang Anda lebih paham dari saya. Tapi bagaimana dunia menjerumuskan Anda dari perbuatan ini. Dan bagaimana remaja Indonesia terjerumus semua. Sama ini orang gitu. Sampai saya susah nyuruh tobatnya gimana gitu. Karena ikut sholat bersama saya. Tablik akbar juga gitu. Ya gue sih profesional aja, judul gitu kan nanti. Waduh gawat juga kalau kayak gini kan. Gue sih profesional aja, kacau nih. Gimana ceritanya Anda jadi konten kreator kayak gini? Dulu waktu di sekolah, kalau saya datang paling duluan, pulang paling belakangan. Kenapa? Pulang paling belakangan, nulisin horoskop besok saya tempel di mading sekolah. Datang duluan, saya duduk ngeliatin orang yang baca mading saya Ustadz. Baru saya ajak ngobrol, tentang cinta, tentang karir, tentang... Saya senang aja Ustadz ngeliat, saya mau kerjain besok, pokoknya semuanya masa depannya suram semua di sekolah. Dia tulis lah. Betul-betul habis baca suram semua wajahnya. Dia duduk di kantin ditemenin, kenapa lu suram? Kayaknya ya, kayaknya. Cinta gue bakal putus nih gitu. Masa depan gue suram nih. Dia senang aja itu berhasil memprovokasi. Dunia ini seperti itu. Bagaimana algoritma judi bekerja, Anda lebih paham dari saya kan? Wah kelihatannya udah lama dia gak kunjungan nih. Ya tiba-tiba masuk lagi kan. Udah taubat nih mungkin hijrah. Kemudian iseng lagi. Kebaca gak algoritmanya sama server? Oleh AI kebaca gak? Kasih menang dulu gak kira-kira? Hah? Kasih menang dulu kan? Nah, lu tahu dong. Kalau kerjain,
Ketika dia menang bahagia nggak? Tertarik lagi nggak? Minimal dia mikir nih. Siapa lagi yang mesti dibohongin? Kartu kredit mana nih yang mesti dipakai? Dunia itu seperti itu menggoda kita. Setiap harinya atas nama pekerjaan. Illa iyyasha Allah Rabbul Alamin. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Sering berzikir. Ikuti saya. La ilaha illallah. Sama-sama. La illallah. Pakai hati ya, bukan di tenggorokan. Ya, dari hati. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ketika ritme la ilaha illallah menguat, Allah mulai agung asma'nya, Allah agung sifatnya di dalam hati kita semua, maka dunia itu menjadi kecil. Itu mekanisme kerja hati. Jadi mekanisme kerja hati kata para ulama, kalau Allah sudah agung di dalam hati manusia, maka dunia itu menjadi kecil. Nyawanya pun diberikan, dia nggak takut kehilangan nyawa. Beda halnya, kenapa ada orang di sakaratul mautnya ada istilah naza, tahu naza? Naza itu dicabut paksa nyawanya. Kenapa orang seperti ini harus dicabut paksa nyawanya? Kenapa? Buat dunia. Dia nggak mau kehilangan. Dia sudah pewe sama, makanya perlu dicabut. Makanya ketika kita berdoa, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, ya, tu'til mulka man tasya, terus wa tanzi'ul mulka, engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Betul gak? Kenapa diberikan? Karena umumnya orang itu kalau dikasih kekuasaan mau gak? Umumnya mau kan? Walaupun dia bakal jeblok. Gua gak yakin orang kayak model adanya Fufu Fafa, salah satu komisaris di Danantara misalnya, itu bakal kuat, ya gak? Lu aja punya 4 miliar sombong sama gue, apalagi megang sampai 15.000 triliun pembukaannya. Gila gak kira-kira? Gila lah. Dunia itu luar biasa godanya. Coba lihat. Kenapa ada watanziul mulka? Dan cabut paksa kekuasaan dari siapa yang aku kehendaki. Udah jam 1:15. Ya, mudah-mudahan appetizer ini menambah semangat kita ya. Setelah ini coba baca Al-Fatihah, tapi pakai faham, ya. Fahami setiap kata-katanya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fahami, coba lagi. Alhamdulillah. Terjemahin di dalam pikiranmu ya. Yang kedua, terjemahin. 3, terjemahin. Maliki yaumiddin. Terjemahin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terjemahin. Ihdinas siratal mustaqim. Terjemahin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pertanyaan saya, seberapa sering Anda sholat dengan kondisi Fatihahnya kayak gitu? Kayak tadi itu. Dengan kesadaran. Kalau Anda sadar berarti Anda terconnect. Kalau Anda nggak sadar berarti without internet. Walaupun connected. Belum lagi baca surat. Ayat kursi itu dalam 10 sifat Allah. Allahu la ilaha illa hu. Yang kedua, Al-Hayyul Qayyum. Yang ketiga, la ta'khudhuhu sinatun wa. Pakai faham bacanya ya, pakai faham. Lahu ma fis samawati wa ma fi. Fa'indahu illa bi'id. 6. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalf. Pakai paham. 7. Wa la yuhituna bisyai'
min ilmihi illa bima syaa. 8. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. 9. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. 10. Wa huwal aliyyul azim. Baca ayat kursi kalau begitu, pakai kefahaman seperti itu dengan 10 sifat Allah, itu berat. Connecting Anda mungkin 4 atau 5 bar itu. Kalau yang 1 bar ini gampang putus gak? Hah? Gampang putus gak? Connectionnya. Nah minimal Anda tuh kalau supaya connectingnya terjaga terus berapa bar minimal? Hah? Yang gak gampang putus? Minimal 3 lah ya. Kalau 2 itu rentan kan, untuk ngedownload juga berat. Download di sini maksudnya apa? Download kesadaran kita tentang ma'rifatullah, tentang manisnya iman, tentang nikmatnya ibadah. Coba cek. Ya Allah, kenapa salat gue kayak gini ya, tilawah gue kayak gini, bentar lagi Ramadan. Tahajud gue masih kayak begini. Ya, mudah-mudahan Allah berkahi. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik jamaah sekalian, karena keterbatasan waktu, kita cukupkan tablik akbar siang ini. Kami ucapkan sekali lagi jazakallah khairan kasir kepada Ustadz Bakhtiar Nasir selaku pemateri hari ini. Terima kasih juga kepada jemaah sekalian yang hadir. Kita berdoa semoga kajian siang ini bisa menambah ilmu, wawasan dan manfaat bagi kita semua menyambut datangnya bulan suci Ramadan agar menjadi pribadi yang lebih baik dan terus terhubung bersama Al-Quran dan juga kajian siang ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kami informasikan bahwa MTXL memiliki rangkaian agenda kegiatan selama bulan Ramadan seperti kajian zuhur spesial seperti hari ini, rally sedekah per lantai, buka puasa bersama anak yatim dan masih banyak kegiatan lainnya. Bisa dilihat di WA Group dan email MTXL. Diingatkan kembali tersedia konsumsi yang disediakan di luar ya buat panitia. Kita tutup dengan kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.